Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, innaka antas sami'ul alim. Duha yang maha mendengar, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkaulah yang menggenggam lahir batin kami, Engkau yang membulak-balik setiap kalbu. Jadikan pertemuan ini pertemuan Engkau singkapkan semua hijab yang menghalangi kami dari mengenalmu ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan Engkau robohkan setiap penghalang kami dekat denganmu ya Allah. Engkaulah yang mencahayai hati yang gulita, Engkaulah yang melapangkan hati yang sempit, Engkaulah yang menyembuhkan hati yang berpenyakit, Engkaulah yang menghidupkan hati yang mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbahagialah yang sambil duduk begini hatinya yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha tahu segalanya. Sehingga tidak sibuk jaim, jaga image di depan orang. Karena orang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah. Juga orang tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Tidak perlu kita cari muka makhluk yang sama-sama nebeng di dunia. Kita lakukan yang terbaik, cuma satu saja, supaya Allah yang maha dekat ridho kepada kita. Ceramah ini tidak pernah bisa memasuki hati siapapun tanpa izin pemilik setiap hati. Ceramah ini tidak bisa menjadi hidayah bagi siapapun kecuali orang yang dikehendaki Allah dapat hidayah. Ceramah ini sebetulnya hanya akan kembali kepada yang bicaranya. Allah tidak bisa dibohongi dengan rangkaian kata. Allah tahu setiap niat, Allah tahu setiap perkataan. Mudah-mudahan Allah ridho saja, sudah cukup. Selebihnya saudara semua adalah milik Allah. Allah beri hidayah, dapat. Mungkin ilmunya sederhana, tapi kalau Allah kehendaki jadi cahaya, bisa rubah. Doakan saja supaya yang bicara ini, ujian bicara ini diterima oleh Allah. Karena cuma itu, ceramah bukan untuk merubah orang, ceramah untuk mencari ridhonya Allah. Yang kuasa merubah cuma pemilik segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadirin, maaf kalau diselang-seling dengan batuk. Bulan lalu sudah batuk belum? Sudah, berarti ini bulan kedua. Takdirnya baru tiba dari Dubai tadi malam jam 11. Terus harus ke Bandung sampai jam 4 pagi dan hari ini di sini. Ya itulah episode. Mudah-mudahan jadi amal. Capek badan tidak seberapa dibanding capek hati. Capek badan bisa diistirahatkan, tapi capek hati diistirahatkan tidak bisa, kecuali dipenuhi dengan zikir ke Allah. Baik, kajian kita kali ini tentang Innaka antas samiul alim. As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Ayat yang sering kita bahas, surat Al-Mulk ayat 12. Betul. 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan, wa asirru qaulakum, perkataanmu, aw ijharu bih, atau engkau jaharkan, innahu alimun bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati kita. Bisa bacakan surat Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bih. Maaf hadirin. Adanya Pilpres ini, pemilihan presiden ini, banyak ilmu. Sebetulnya yang terpenting bukan terpilihnya presiden yang kita coblos. Yang terpenting kita jadi soleh. Benar? Kalau kita nggak akan kepilih jadi presiden, mudah-mudahan kita kepilih jadi orang yang disukai Allah gara-gara Pilpres ini. Sejujurnya saya banyak sekali dapat ilmu dari Pilpres ini. Walaqad khalaqnal insana. Berapa belas? Sambil dicari ya. Jangankan dicatat oleh malaikat, sekarang direkam oleh kamera saja tidak bisa lari. Saya melihat 2 tayangan. Yang satu tentang janji saya akan bertugas 5 tahun. Itu ada tayangannya. Yang satu lagi mengatakan bahwa wah kalau dipimpin oleh ini bisa hancur. Mas, begitulah beliau yang bicara, tapi sekarang jadi dirubah. Saya tidak ada urusan dengan yang saya sebut ini karena namanya nggak disebut ya. Tetapi betapa kalau kita bicara itu selain malaikat pasti mencatat, Allah sudah pasti mendengar. Sekarang ada lagi YouTube yang selalu menayangkan. YouTube itu bikinan Allah hadirin. Jangan menganggap wah YouTube bikinan orang itu, ya syariatnya lewat mereka. Apa sih yang bisa terjadi di dunia ini tanpa izin Allah? Di YouTube juga banyak manfaat, banyak mudarat. Bukan YouTube-nya yang jadi masalah, tapi kita menggunakannya ya. Jadi bagus tuh ada YouTube. Kalau dipakai benar bisa dipakai untuk ngerem. Banyak penceramah yang bisa dengar di sana, tapi banyak juga maksiat yang bisa dilihat di sana.
Baik, kembali ke tadi ya. Betapa tidak mudahnya bicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar, aw liyasmut, atau diam. Diam itu pangkal keselamatan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Jadi kita tidak pernah sendirian, dan kita tidak pernah celaka oleh omongan orang lain. Orang lain mau ngomong apa saja kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Tapi omongan kita ini benar-benar harus kita pikul. Makanya jangan takut oleh omongan jelek orang ke kita. Kalau Allah tidak izinkan kita hina, tidak akan hina. Yang angkat derajat itu Allah. Mulut orang, ya balik ke mulutnya sendiri. Kita sering lebih memikirkan perkataan jelek orang ke kita daripada memikirkan perkataan jelek kita ke orang lain. Padahal yang kembali ke kita adalah perbuatan kita sendiri. Orang mau menghina kita, ya urusan dia dengan Allah. Pasti ada balasannya, dan Allah membalas tidak usah nunggu kita jengkel dulu, tidak usah kita enak baru dibalas. Semuanya ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dalam pertemuan ini kita harus tahu bahwa Rasulullah pun menjamin, ini hadis sahih ya, barang siapa yang bisa menjamin baginya apa yang ada di dua rahangnya, lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, farji, dia bisa selamat masuk surga. Jadi kita nggak usah terlalu banyak yang dijaga, dua aja itu. Karena banyak petaka yang kembali ke kita gara-gara lisan kita. Contoh, kita banyak cerita tentang amal-amal kita, itu hilang pahalanya. Udah capek kita beramal, kita omongin jadi riya, sum'ah, kita kehilangan sendiri pahala kita. Maksud kita apa sih cerita? Ya supaya orang lain kagum, supaya orang lain muji. Terus kalau orang lain kagum bisa ngembaliin pahala kita tidak? Tidak. Paling dia gitu, kita hilang pahala. Jadi nggak ada perlunya kita banyak cerita, kecuali manfaat. Orang lain tidak tahu amal kita, ya nggak apa-apalah. Allah udah tahu ini kok. Nanti gimana dong? Saya jangan ingin ditiru oleh orang lain. Boleh kalau yakin
ini bukan untuk ria tapi ngajak orang lain mencontoh kebaikan, sok aja. Atau at-tahadus bin ni'mah, menceritakan karunia supaya orang lain jadi minta karunia ke Allah, sok aja. Kalau yakin aman, bicaralah. Kalau nggak aman, diem. Dan nggak ada gunanya. Kita kan banyak bicara supaya orang lain kagum ke kita, supaya nganggap kita ini pintar, serba tahu, banyak amalnya, hebat, keren, intelek. Terus kalau kita dianggap intelek jadi gimana? Allah jadi ridho? Do you understand? Stand under you? Kan repot hadirin. Bukan tidak boleh bahasa Inggris ya. Tapi kalau nggak perlu-perlu amat, kita selalu ingin kelihatan intelek. Padahal di sisi Allah mah nggak perlu istilah-istilah yang rumit, yang dia sendiri baru ngerti tadi ya. Satu, bisa hilang amal. Yang kedua, kalau kita mengumpat atau menyebar fitnah. Ini saya kutip dari beberapa hadis ya hadirin. Kalau kita memfitnah orang atau melaknat seseorang, itu laknat akan menuju langit. Langit tertutup, ini ada hadisnya. Turun ke bumi, bumi tidak nerima, menuju ke orang yang kita laknat, dan Allah tahu dia enggak, itu balik ke kita tuh. Jadi kalau kita mengatakan dia itu pezina, padahal enggak, dan Allah tahu, itu bisa jadi kita mati dalam keadaan sesudah zina dulu tuh. Balik ke kita, karena kita kembali ke kita tuh umpatan itu. Jadi kita bisa melakukan apa yang kita umpatkan ke orang. Kalau enggak hati-hati. Ini bagus diam kayak gini ya. Ini diam terus nggak hari-harinya? Belum lagi gibah. Ini hati-hati nih, musim pemilu, musim gibah ya. Saya juga harus ekstra waspada nih. Gibah kan tidak harus lewat mulut, tapi bisa lewat BBM, WhatsApp, Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Kalau kita menceritakan sesuatu, tahu definisi gibah? Kita mengatakan sesuatu yang kalau dia tahu dia nggak suka, itu gibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang suaranya bagus atuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Duhai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek, jangan serba ingin tahu tentang kekurangan, kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan suka bergunjing. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum, sukakah engkau memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Pasti engkau merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kalau kita dihina seseorang, dibeberkan aib kita oleh seseorang, jangan balas. Kita tidak akan jadi hina dengan dibeberkan aib kita. Tidak apa-apalah, paling kita dihina orang, betul? Tapi kalau kita sabar dan bersikap mulia, Allah suka kepada kita. Apa artinya penghinaan orang dengan kedudukan di sisi Allah? Betul? Tapi kalau kita hina lagi, dia menghina, kita hina lagi. Dia membeberkan aib kita, kita beberkan aib lagi. Dia memfitnah, kita fitnah lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuman niru kejelekan? Mau ngapain ngaji tauhid sebulan sekali yang kurang ini, ya? Kalau bisanya cuman itu kan pasti nafsu di sana, benar? Kita tuh nggak akan jadi hina dengan dihina orang, hadirin. Rasulullah SAW dihina? Jawab atuh hadirin, dah jarang ini nanyanya juga. Rasulullah SAW dihina? Difitnah? Dicaci maki? Jadi hina tidak? Berkurang kemuliaannya? Tidak, tidak hadirin. Dan sebaik apapun diri kita, pasti ada seksi menghina, ada seksi mengfitnah. Biarinlah, yang penting kita enggak. Betul? Ini penting dalam ilmu pilpres ini, karena kalau sudah mendukung satu kelompok, biasanya ada kecenderungan ya penyakit hati kumat. Saya ngomong begini juga karena sudah menganalisa hati saya sendiri. Jadi ini rada menjiwai ya, hadirin. Asa rada rugi nih pilpres nih. Kalau tidak hati-hati, lebih sibuk membaca media daripada baca Quran. Hek punya teman yang beda calon, udah perang terus ya. Kita dapat ini, kasih ke dia, dia ngasihnya dan gak robah-robah lagi, udah dikasih juga. Sebagaimana kita gak robah, kalau jengkel aja, akhirnya di-delete aja. Padahal itu istri sendiri kan tidak bagus aja. Apa sih yang terpenting dari pilpres ini? Allah ridho ke kita, benar? Dan yang kita pilih juga belum tentu ada dalam takdir Allah. Tapi kita niat lurus, caranya benar, siapa aja yang kepilih, kita dapat kedudukan di sisi Allah. Tapi kalau niatnya salah, yang kita pilihnya juga tidak benar, ya siap-siap pikul dosanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus bagaimana sekarang? Oh, belum lagi dengki. Tahu dengki kan? SMS. Ini sebentar lagi musim ini dengki nasional. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dia naik nanti ratingnya, kita yang turun darahnya. Dia naik atau kita naik tensinya ya. Jadi meriang-riang. Kalau kita dengki, hasidin idza hasad, maka akan hangus kebaikan-kebaikan kita. Seperti api yang membakar kayu. Dah, model-model defisit amal model kita ini lebih baik tidak banyak bicara. Satu, kita latih apa sekarang? Jangan banyak komentar. Gak usah segala dikomentarin ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini yang pertama kita latih. Makin banyak bicara, makin banyak peluang tergelincir kata-kata, tergelincir hati dan menggelincirkan orang, betul? Makin hemat bicara, peluang tergelincirnya dikit. Makanya berpikir harus lebih banyak daripada ngomongnya. Rasulullah juga bicaranya sedikit.
guru-guru saya juga bicaranya sedikit. Itu dari tadi ngomong terus. Saya lagi ceramah, hadirin. Jangan kecewa kalau udah ceramah ketemu kok jadi sedikit ngomongnya. Pernah ada yang ikut ceramah terus ngajak makan. Kenapa jarang ngomong? Kalau tadi ngomong terus. Tadi tuh ceramah, Dek. Sekarang makan. Harus sampai ke tingkat yakin perlu, yakin manfaat, baru bunyi. Kalau enggak sampai ke tingkat yakin itu, tahan saja. Gak apa-apa dianggap bodoh, gak apa-apa. Kan bodoh betulan, ya. Acungkan tangan yang pintar. Itu kan enggak ada. Kita kan banyak ngomong untuk diakui orang. Kefasihan, kepinteran, penguasaan dalil. Kadang nggak ada Allahnya dalam obrolan kita kecuali ngangkat-ngangkat diri aja. Kita cerita pengalaman kita supaya dikagumi, dan pengalaman itu sebetulnya ditambah-tambah, didramatisir, ya, supaya kelihatan keren, mengagumkan, hebat, pejuang yang gigih, pengorbanannya luar biasa, pemberani sejati. Terus ngomong saja. Terus kalau kita diakui, wah kamu pemberani asli, terus jadi gimana? Allah jadi ridho ke kita? Kak, paling kita aja dicatat pembohong karena cerita kita dilebih-lebihkan, dan Allah tahu. Jadi pangkal omongan kita bunyi terus ini adalah memang kita cari kedudukan di hati makhluk, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi. Ini pangkalnya kenapa kita banyak ngomong, karena kita cari kedudukan di hati makhluk. Padahal Allah Maha mendengar omongan kita dan tahu persis kebohongan kita dilebih-lebihkan, diada-adakan, disamarkan. Gak bisa dibohongi Allah. Wa asiru qaulakum awizharu bih innahu alimum bidatis sudur. Sama kalau jadi penceramah juga, nggak usah pengen dianggap sebagai penceramah number one. Itu kan kecap, ya. Penceramah paling top, mau apa? Dia juga suka disebut ini penceramah kondang. Ih, apa kondang? Gak ada apa-apanya. Gak penting kondang tuh, tidak penting sama sekali. Yang penting tuh penceramah yang disukai Allah, itu penting, betul? Kondang-kondang kalau ujungnya dibuka oleh Allah aibnya, jadi gamelan, betul? Ibu yang baik, ibu yang solehah, tuh begitu senang ada. Kalau disebut emak nggak ada yang mau ngomong, ya. Ma diem aja. Bu, kurangi bicara ya, nggak usah segala dikomentari. Nonton TV itu diem, zikir, lihat yang cakep. Tuh menikah kasep, atuh suami luka hatinya. Nya saya udah tua, diem, nggak pantas atuh lihat yang. Udahlah jaga pandangan, ya. Lihat penyanyi misalkan penek, nah nih penek, terus gimana? Itu kan ciptaan Allah, benar? Mau hitam, mau bibir tebal, mau pesek, mau coklat, mau, nggak usah dikomentarin. Oh ciptaan Allah, cicing, cep, sepak bola, diam. Makanya saya mah nggak pernah berpihak sepak bola tuh. Kemana aja gol saya mah ikut sedih, ikut bahagia. Nggak suka kotor hati kalau udah berpihak tuh, ya. Ini loncat-loncat, yang ini sedih. Masa kita bahagia di atas penderitaan orang lain? Paling kalau nonton sepak bola tafakur, ya Allah,
Kalau Allah menghibur makhluk ya, cukup bola satu dikejar-kejar, dilihat oleh sedunia, sampai jadi uang banyak, jualan kaos, betul? Segala macam, yang judi juga ada. Lebih baik lihat bagaimana Allah menggerakkan orang, ya. Ya maaf kalau saya coba nonton sepak bola, itu menikmati bagaimana Allah menciptakan orang bisa lari dengan kegesitannya, keterampilannya, pada detik yang sama otak berpikir, jantung memompa, paru-paru kembang kempis luar biasa, pori-pori mengeluarkan keringat, gerakan kaki tangan sudah ketendang hadirin. Ya sini nah. Kalau sudah agak lincah begini hadirin. Sampai di mana tadi hadirin? Udah gol belum? Ya lihat bagaimana Allah mengkoordinasikan tangan, kaki, dan orang begitu. Masya Allah, itu kan detik yang sama kerja otak, jantung, mata, telinga, kekuatan fisik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jauh lebih menarik pertunjukan bagaimana Allah menciptakan makhluknya daripada sekedar ngejar-ngejar bola yang seperti rada bingung gitu ya. Satu dikejar 22 orang, rame. Kan lebih menarik bagaimana Allah mengurus setiap makhluknya. Benar tidak sih? Ya terserah saudara lah mau yang nonton yang mana. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Mungkin jadinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Benar? Ayo kurangin komentar. Sudah ditangkap ini. Ditangkap baik buruk? Boleh jadi ditangkap itu merupakan kebaikan bagi yang bersangkutan. Mungkin doa orang tuanya, mungkin doa anaknya. Ya ditangkap di dunia, kemudian dibui, kemudian hartanya diambil yang haram-haramnya sehingga habis, tinggal perumnas dulu ya, yang tipe 34 yang asli dengan bebek yang 70 cc. Lalu nanti meninggal dalam keadaan sudah tobat, hartanya bersih dari yang haram, kemudian selama di penjara hafal Quran, tidak pernah lepas qiyamul lail. Coba itu kan? Saudara tidak usah pengen ditangkap ya, belum tentu bahagia. Tapi kalau kita lihat seseorang ditangkap, kenapa hati kita tidak berharap ini jadi kebaikan bagi yang bersangkutan? Betul? Daripada puas ya, rasakan. Ini kan masalah giliran aja dengan kita juga ya. Halo? Lihat di jalan pangrok, terus kita ngomong, dasar manusia sampah. Jadi selesai nggak masalahnya? Mending kita tafakur, ya Allah, untung saya enggak seperti itu. Coba kalau kita enggak dapat hidayah, kita sekarang yang rambutnya rogok begini ya, susah sujudnya kan. Mending kita doain, ya Allah, ini hambamu, orang tuanya mungkin sangat menginginkan punya anak yang soleh. Pasti anak ini ingin bahagia, ingin sukses, makanya pakai penampilan begitu, tapi udah belum tahu jalannya. Dapatnya yang itu. Ya Allah, beri hidayah, jadikan anak yang soleh ya Allah. Diam, melihat, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Kira-kira enak gak begitu hadirin? Enak. TV ada misalkan penyanyi dangdut, muter sampai misal goyang gasing misalkan ya. Ada belum di Indonesia? Belum ada? Janganlah, kasihan, muntah pasti. Ya kalau pas kita lihat ada pedangdut gasing begitu ya, wing gitu. Ya Allah, beri hidayah, mending gitu. Nah, dan dia tuh ingin bahagia, cuman taunya ilmu gasing. Dia dengan begitulah, berapa banyak coba
artis yang dulu hilaf ya, terus sekarang udah pakai penutup aurat baik, kemudian ikut bagian dari dakwah. Boleh jadi itu doa penonton tuh, tapi dia nonton pasti nggak bagus juga ya. Maksudnya doa yang lihat di jalan lah. Ya Allah, kasihan artis itu buka-bukaan terus, sing dapat hidayah, khusyuk didengar tidak oleh Allah. Jauh lebih bagus begitu daripada mencela, mengutuk dan tidak menyelesaikan masalah. Benar? Setuju tidak hadirin? Lihat tukang dagang, kelihatannya awet dagangannya, kurang laku. Ya kalau kita nggak sanggup beli, atuh keluarin doa. Doa yang maha kaya, tolong kakek itu ya Allah sing laku, sing dapat rezeki yang barokah. Kan enak hidup seperti itu. Daripada tuh, kan ada kakek-kakek yang jualan jublek tahu, cowet itu, aduh nggak tega hadirin, ngelubanginnya setengah mati, ngelubangin batu itu, diangkutnya juga berat dan awet lagi itu ya. Bener-bener, masya Allah, keluarin doa. Kalau nggak beli atau nyumbang lah 10-20 ribu. Wah ini buat apa? Ya kasih. Dilihat tidak oleh Allah? Jawab hadirin. Kira-kira Allah senang nggak? Ada hati yang sayang ke tukang jublek walaupun bukan siapa-siapa kita, tapi itu pasti hamba Allah tuh. Urusan ingin dekat dengan Allah adalah urusan hati yang paling dalam. Bukan urusan dilihat orang, bukan urusan dipuji orang, bukan urusan dikagumi orang. Itu mah urusan kecil lah. Sama-sama hamba ya. Setuju? Kurangi celetak-celetuk ya. Nggak penting-penting, diem aja. Jangan ngomentarin wajah, bentuk tubuh, semuanya ciptaan Allah. Menghina ciptaan sama dengan menghina pencipta. Ini yang lihat yang di depannya juga jangan banyak komentar. Pas yang di belakang kelincirnya tiga, pasti nakal nih, tahu dari mana. Ini kan bajunya macam-macam tulisannya kan. Dah nggak usah banyak komentar, banyak doa aja. Kurangi juga keluh kesah, karena keluh kesah itu perlebayan ini. Orang yang banyak mengeluh, memamerkan kesusahan, kesengsaraan, sama kita juga cari kedudukan di hati makhluk. Pas duduk teh berak, dan nggak gini juga nggak apa-apa ya kan. Tapi kan demi dipuji, kenapa Pak? Jalan sekarang macet, padahal udah sampai. Kenapa diceritain ya? Kalau nggak nyampe masih mending ceritanya. Pak gimana macet? Ya lumayan lah. Ini mah udah nyampe di rumah macet 3 jam. Padahal enggak ngomong gitu juga normal bisa ya. Tapi ya inilah dunia, ingin cari perhatian, cari dianggap suami pejuang mencari nafkah, pejuang 45 begitulah ya. Udah biasa aja lah. Capek ya capek, letih ya letih, sakit ya sakit. Tapi tidak perlu didramatisir ya. Bu, Ibu, nggak perlu ya. Kepala ibu serasa belah, bohong. Ibu belum nyobain kepala belah ya kan. Kalau sakit ya sakit, pusing ya, pusing sekali ya. Seperti ditusuk jarum, nggak tahu, ibu belum nyobain ditusuk jarum. Seperti belah nggak tahu ya. Jadi jangan dibiasakan didramatisir ya. Setuju? Karena ini termasuk bagian yang cari kedudukan di hati makhluk. Padahal kita capek, gugur dosa, betul? Kita sakit, gugur dosa. Terus apa perlunya orang lain jadi simpati ke kita? Enggak perlu. Udah, nggak apa-apa. Capek mah capek aja, dan memang bukan robot ya. Dan sakit ya sudah, sakit juga nggak terima aja. Ini teh sakit mak ya sakit. Sakit atau sakit sekali.
sakit sekali Pak gigi ini. Tapi dokter, enggak gitu juga bisa ya kan? Kebayang tidak Rasulullah begitu? Enggak mungkin ada. Orang yang mengenal Allah mah enggak ada perlunya lebay begitu ya. Didramatisir, diekspos. Kan prinsip sederhananya orang yang enggak ridho ke takdir tuh diantaranya adalah senang cari perhatian makhluk agar dikasihani, agar orang tuh empati ke kita. Apa perlunya? Sakit mah nggak perlu empati orang. Sakit tuh penggugur dosa. Nikmati aja. Saya sakit nggak ada yang nengok. Ada juga kemarin nengok, gak bawa apa-apa. Malah buah-buahan saya dimakan dia. Makin banyak berharap dari makhluk, makin kotor hati kita. Nggak ada yang nengok juga, ada Allah yang ngeliatin. Udah diukur nggak sakit kita? Jawab hadirin. Allah ngasih sakit ke kita udah diukur nggak? Mungkinkah overdosis sakitnya? Tidak mungkin. Saya mohon maaf, pernah suatu saat malam sakit gigi. Aduh. Padahal nih saya tahu ilmu ceramah nih udah pasti diukur, tapi udah sakit sekali. Ya Allah, ini makanya salah ngukur nih. Sakit. Aduh, tidur nggak bisa. Sambil sakit gitu teh ngebayangin yang di penjara ya, yang disiksa mau nggak bisa milih, betul. Yang sakit di penjara nggak ada obat, aduh. Atau yang di kampung gitu, atau anak jalanan yang sakit gigi, sakit luar biasa tapi nggak ada yang nolong, nggak ada obat. Aduh, itu malam tuh ya Allah, astagfirullah, zikir mah zikir tapi tetap ya Allah sakit benar tuh. Sampai gak ditidurin, gak bisa, mau ke apotek nggak ada. Pasti diukur, pasti Allah udah tahu ini, tapi sakit sekali ya Allah. Sendirian di kamar, di masjid lagi. Tiba-tiba ingat, dulu pernah waktu tugas di Jerman musim salju, sakit gigi, itu juga dramatis sekali ya kan. Udah gigi sakit, musim dingin, manis lah pokoknya. Jangan ngerasain hadirin. Dikasih obat oleh teman-teman di sana tuh. Dilihat, alhamdulillah ada satu. Allah nyiapin tuh 6 bulan sebelumnya disiapin itu khusus buat kumat jam 2 malam ya. Allah terima kasih ada wow. Coba kalau nggak disisain satu, tapi dah Allah tahu ini udah jeletotnya tuh jeletot yang dalam gitu ya, yang kelubuk hati, kesumsum. Nah ini dramatis juga deh. Tapi ya Allah, coba diingetin itu jam 10 gitu ya oleh Allah tuh nggak usah pakai perih dulu. Tapi tidak ada dosa nih yang nggak ketebus dengan sakit kayak gitu. Jadi ditunggu dulu, baru oleh Allah tuh diilhamkan ada obat satu yang ketinggalan dulu nggak habis. Ada itu. Coba kan jam 10 lah ingatnya ya nggak? Dikit dah harus jeletot dulu. Nah, yang ini penggugur dosa. Tapi benar ada waktunya tuh. Ketika sudah, saya juga yakin ada waktunya, tapi tetap sakit ya. Ceramah memang lebih mudah ya daripada kenyataan. Tapi benar, benar, kalau sudah waktunya cukup ujian ini, datang pertolongan Allah. Maha suci Allah. Itu nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang baru, semuanya ada dalam pengetahuan Allah yang maha baik. Kenapa sakit begitu sakit? Mungkin ada dosa dari mulut ini nyakitin orang yang emang tebusannya harus dengan sakit seperti itu. Kenapa jadi tegang begini? Pulang dari sini pada beli obat ya. Mesti diuji oleh Allah. Allah mah nggak pernah zolim, yang ada tuh zolam tuh nafsi. Ayo kita kurangi dramatisasi lebayan ya. Termasuk ibu kalau
sedih atau ada apa-apa dengan suami, jangan menggunakan status di BBM sebagai ekspresi derita ya. Harus kuat, harus kuat. Nah itu teh ciri-ciri nggak kuat. Kenapa harus ditulis di sana ya? Harus kuat. Hidup ini hanya sebentar. Semua orang udah tahu Bu ya. Jangan mencari cinta siapapun selain Engkau ya Allah. Ah, itu ciri-ciri ya patah hati. Udahlah, nggak usah segala ditulis. Macet, nya tuh panjang. Kapan berakhirnya macet ini? Sudah 2 jam terkunci. Aduh. Terus gimana? Itu dihapus berarti udah lancar. Terus mau ngapain gitu ya? Udahlah hadirin. Itu teh pasti makhluk tuh yang ada di hati itu ya. Ingin diketahui, ingin diakui, ingin diempatii. Terus mau ngapain? Dah orang nggak bisa nolong kita tanpa izin Allah. Benar? 1, hindari komentar. 2, hindari berkeluh kesah. Yang ketiga, ini yang biasa sehari-hari, hindari cerita tentang diri ya. Karena kalau kita udah selalu ingin diketahui orang, gelar kita, pengalaman kita, kekayaan kita, kita jadi ngomongin terus. Terus apa perlunya? Ngomongin jasa, udahlah, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu juga nggak apa-apa. Allah pasti tahu kok. Bapak susah cari nafkah, udah berat sampai ke rumah kurang, kata istri, kok cuman segini sih Pak? Dah nggak apa-apa. Semua keletihan kita udah dicatat oleh Allah. Nggak perlu diceritakan Bu, berat loh Bu, berat loh Bu. Mencari nafkah tuh nggak gampang. Bapak teh capek. Ngilang-ngilangin pahalanya ya. Iya Bu. Cuman segini Pak. Iya hari ini rezekinya. Kerja dong lebih gigih lagi. Insya Allah. Nah, di hati mau membara ya. Tapi udah percuma dia omongin juga. Katanya kalau wanita mah kalau udah marah dijawab deh siap 7 hari 7 malam itu. Nah, ya. Setuju? Gak usahlah segala disebutin tentang diri kita. Pengalaman-pengalaman, kecuali kalau manfaat ya, cerita. Kalau hanya mau pamer, saya bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu, tapi nggak ada manfaatnya, diam aja. Yang udah ke Mekah diam. Kalau udah lihat potret Ka'bah diam. Biasanya langsung ngedeketin potret. Nah, saya diselat di sini nih, ya. Dulu bangunan ini nggak ada, ya. Sekarang ada ya. Nah, pada waktu umroh ketiga kalinya saya di sini nih, ya. Tapi orang tetap nggak ada yang tertarik karena dia nggak bawa oleh-oleh sama sekali, ya. Orang tuh nggak tertarik dengar cerita tentang diri kita, hadirin. Kalau nggak ada manfaatnya, beneran. Kita cerita tentang anak, alhamdulillah anak-anak saya tuh ranking 1 semuanya. Bahkan yang 1 tuh kalau ada ranking yang lebih tinggi dari ranking 1 dia dapatkan. Dia tuh terbaik di sekolahnya. Nah orang nggak tertarik dengar cerita kita. Alhamdulillah Bu, pada waktu ayah saya ngasih warisan ya, saya tuh dikasih warisan 5 apartemen, kemudian beberapa balok emas dan nggak ada yang tertarik itu. Kecuali saya akan cerita warisan orang tua saya yang akan saya bagikan saat ini. Nah baru menarik hadirin. Asal tahu aja orang tuh nggak tertarik dah cerita tentang kita. Kita aja yang cerita tentang kita tuh mau ngangkat diri karena kedangkalan. Udahlah, nggak usah segala diceritain ya. Setuju? Termasuk ketemu artis siapa, udah diem aja, udah ketemu aja. Kenapa tiap ketemu artis harus ketahuan? Saya tuh nggak nyangka tadi waktu di pasar Tanah Abang, dia tuh ternyata sepantar loh dengan saya. Dan kalau di TV putih, aslinya enggak, borontok. Oh dosa. Terus mau apa? Mau apa? Apa yang dicari dari obrolan ini kan? Udah dosa, diem, cicing, cep.
ketemu ya udah takdirnya ketemu. Assalamualaikum bang, udah titik, udah habis. Setuju? Enak. Orang yang banyak ngomong tuh sedikit zikirnya, kecuali yang ngomongnya jadi zikir. Orang yang banyak ngomong tuh biasanya sedikit ngajinya. Kalau orang punya program ngapalin Quran, gak tertarik tuh banyak ngomong. Mendingan murojaah aja, mengulang-ulang bacaan, nambah pahala, nambah tenang. Apa sih untungnya banyak ngobrol? Ngaler ngidul segala diobrolin, sok tahu, ditambah-tambah sok pintar, belum lagi ngarang, belum lagi menertawakan orang, belum lagi gibah, belum lagi fitnah. 1 jam itu ngobrol, udah keras itu hati. Jangan tertarik banyak ngobrol. Enggak gampang ngobrol tuh, sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang ngobrol. Ngobrol yang bisa membersihkan hati. Kalau ngobrol ngotorin hati sih bunyi aja. Jangan heran pulang dari sini jadi pada pendiam, suami istri semobil diam. Kenapa Pak? Si Agim ngacauin, mau banyak ngomong nanti si mama udah tahu ilmunya ya. Jangan, kalau mau diam tuh harus karena Allah ya. Karena ada yang diam jaim, karena terpilih jadi anggota dewan jadi robah. Iya. Benar. Tapi di pikirannya mah anggukan tenang, ya angguk-anggukan tahan ngomong. Iya. Jaga gerakan jangan terlalu cepat. Iya benar. Jadi nggak ada Allahnya, dia diam, dia tenang, mikir. Bukan zikir, ya. Ada yang ditenang-tenang karena diam, karena nggak tahu. Jawab apa nih? Yes. Yes. Itu mah sedikit ngomong karena nggak ngerti. Tapi yang bagus adalah ini Allah ngedengerin ya. Perlu saya bicara? Nggak perlu. Iya, Allah lagi memperhatikan saya. Omongan ini pasti balik ke saya nih. Ada orang yang diam, udah nggak pusing dengan wibawa, udah nggak pusing dengan penilaian orang, tapi dia tahu ini saya diam, inilah yang terbaik. Kalau saya ngomong salah, saya bisa celaka. Kalau saya ngomong bohong, saya bisa binasa. Gitu. Nanti orang nyangka, wah kamu sekarang jadi pendiam, ya nggak apa-apa. Kok kamu jadi robah sih? Dulu lucu banget, tiap ketemu kamu ribut terus, rame. Sekarang kok jadi diam gini? Apakah ini efek Agim atau efek Roma atau efek apa? Oh. Ini efek kebenaran saja. Orang yang mau dekat dengan Allah nggak ada cerita, nggak ada riwayat, terlalu banyak bicara. Jangan cerita keburukan orang lain ya. Kalau kita tahu, jadikan kuburan saja. Saya harus istighfar nih. Tapi karena ini bukan membeberkan aib, tapi cerita fakta. Ya, kalau saudara memang menginginkan orang bisa bersikap adil, boleh fakta. Tapi jangan fitnah. Tidak ada pemilu kita menjadi bagian dari fitnah, ya. Benar. Yang kira-kira kita masih ragu dan gak ada manfaatnya, jangan. Dahlah, urusan pemilu itu urusan dengan Allah. Benar saudara boleh punya tentang seseorang yang saudara pilih, tetapi jangan sampai membuat kita bergelimang dosa. Sepakat? Perbanyak zikir, ya. Ada tangan ini membantu kita zikir. Masih ingat? Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kalau begini-begini, atas bawah ini 33 nih. Sudah cukup untuk mau 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ya. Sudah punya tasbih, gak akan hilang ini, betul?
Dahlah daripada banyak ngobrol, banyak zikir. Saya zikirnya mau variasi, boleh. Zikir, udah gitu doa, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar. Engkau menyaksikan segala-galanya. Semua orang ini ciptaanmu, semua orang milikmu. Semuanya dalam kekuasaanmu. Tidak ada satupun yang luput darimu. Engkaulah yang memberi rezeki kepada setiap orang ini. Setiap hidung Engkau yang membentuk. Setiap nafas Engkau yang menghela. Setiap jantung Engkau yang mendetakkan. Gitu jika zikir. Ada petir. Oh ya Allah, Engkaulah yang menyabarkan petir. Berhembus angin, ya Allah. Makasih, seger ya Rabb. Serasa dihembus oleh Allah. Tiba-tiba bau kentut nih. Alhamdulillah ya Allah. Informasi bahwa hidung saya masih normal. Susunan sarafnya masih bisa membedakan antara kambing dengan teman. Ya udah gak lama hadirin dari bawah. Oh siapa nih kurang ajar. Lu yang bener lu. Padahal kita juga udah berapa kali diam-diam kayak gitu ya kan. Shh, benar. Boleh jadi kita mencium bau kentut seseorang. Informasi efek yang terasa pada orang lain ketika kita diam begini miring. Udah begitu. Tapi kan Allah tahu saudara miring-miring ada maksud lain ya. Pura-pura pegal kaki pada menghembuskan angin yang terakhir. Ada Allah. Ya Allah, ini nyamuk ciptaanmu. Lihat cecak di sini. Maha suci Engkau. Ini zikir nih. Engkau memberi makan cecak yang nempel dengan nyamuk yang gak terbang. Ternyata nyamuk yang ngedeketin. Ada cecak yang kecil yang gak kebagian. Tiba-tiba ada laron. Ternyata yang gede tuh lehernya terlalu semangat. Patah tuh si laron. Pluk ke yang kecil. Oh gini cara Allah ngasih yang kecil. Ya gak bisa ngejar, dia kejatuhan yang lain. Itu zikir hadirin. Nonton TV zikir, lihat YouTube ya. Oh begini cara Allah membuka aib seseorang. Ada seseorang, saya nggak boleh nyebut namanya, jadi gibah. Pokoknya mah titik. Wah udah dikejar-kejar, ini pelecehan, tambah lagi ini nyuri itu, tambah lagi ini dukun palsu dan sebagainya. Dikejar. Kita harus lihat, oh gini cara Allah ngebuka tuh ya. Nggak bisa lari, ditutup ini, dibuka yang ini, ditutup ini. Wah walaupun pakai pengacara segudang enggak nahan tuh. Kalau menurut saya sih, akui saja, saya salah. Saya sudah melakukan hal yang buruk dan saya siap mempertanggungjawabkan. Lebih baik saya tuntaskan di dunia ini daripada saya hancur di akhirat. Saudara-saudara, saya adalah pembohong. Saya melakukan hal yang salah dan keji. Mungkin oleh Allah dibalikin hati kita bisa, oh ya, daripada apa salah saya, buka lagi. Nggak bisa lari. Kalau Allah mau ngebuka aib kita, nggak bisa apa-apa. Semuanya dikuasai Allah secara sempurna. Satu-satunya jalan tobat. Dah, gak usah takut dihina orang. Gak bahaya. Kita dihina, dibeberkan, tobat. Nggak mendingan sih, kalau udah kejadian ya. Nih kalau ngomong cepat begini nih bahayanya ya. Saya harus lambatkan hadirin sekalian. Lebih baik nggak dibukalah. Tapi giliran Allah ngebuka, udah terima episode ini. Nggak usah sibuk bela diri, nutupin diri. Udah tinggal tobat, akui. Karena orang sebel senang juga Allah yang ngebulak balik hati. Nggak usah takut orang jadi sebel ke kita. Takutlah kita disebelin Allah. Setuju? Orang sebel suka dibulak balik oleh Allah. Nah begitulah hadirin. Ya cukup segitu saja. Hati-hati, jangan terlibat dalam upaya mengotori hati ya. Ada yang mau ditanyakan? 10 menit. 1. Ade menanya apa? Ya Allah juga yang menggerakkan ya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya minta nasihat dari AA. Begini Pak, antara ibu saya dan istri saya. Jadi saya disuruh oleh ibu saya untuk tidak menceritakan penghasilan di luar gaji saya. Setiap kali saya menanyakan kalau ada kerjaan di luar kantor, kira-kira berapa hasilnya berapa? Saya memberikan nilainya adalah separuh dari itu. Kira-kira bohong nggak itu teh? Iya, bohong. Bohong. Enak nggak? Nggak enak. Iya. Tapi yang disampaikan ibu saya jangan disampaikan jangan dibilangin semuanya. Saya harus bagaimana saya harus menuruti kata-kata ibu saya atau berarti kan saya harus bohong terus? Iya. Atau saya sampaikan apa adanya kepada istri saya seperti itu. Bahagia nggak dengan cara begitu? Tidak sih. Kok pakai sih? Setiap dosa tuh dua cirinya. Satu, nggak enak di hati, nggak nyaman. Yang kedua, takut ketahuan. Ini nggak bahagia. Ibu nyuruh begitu, Allah nyuruh jujur, betul? Kita harus patuh ke ibu sepanjang perintah ibu tidak berseberangan dengan perintah Allah. Tapi kalau seperti ini jadinya, kita harus lebih memilih apa yang Allah sukai. Apakah perlu setiap lelaki menceritakan penghasilannya semua ke istri? Nggak perlu juga. Yang paling penting mah nyarinya benar, manfaatkannya benar, ya. Halo? Iya. Jadi gimana sekarang maunya? Masalahnya kadang gini Pak, jadi gini, ibu ngomong gitu ya nggak apa-apa. Iya. Tapi kita tidak harus mematuhi sesuatu yang melanggar. Iya. Ya. Karena terkadang ada permintaan atau ibu meminta kepada saya kadang menyisihkan uang kalau ada hal-hal yang tidak terduga. Semisal kemarin adik saya masih. Ya, saya mengerti maksud ibu tuh ya, supaya nggak nyusahin hati istrinya gitu ya. Ya, betul. Makanya dikelola aja sedemikian rupa. Didik atuh istrinya juga dan didik ibunya juga ya. Ada kalanya ibu harus tahu juga batas-batas. Misal ya, kita udah tua, ibu, saya mengerti ibu sayang kepada saya, tapi saya adalah lelaki dewasa, saya kepala keluarga, saya punya kewajiban dan saya akan mempertanggungjawabkan sebagai kepala keluarga di dunia dan akhirat. Saya berterima kasih, tapi ibu juga harus mengerti saya adalah kepala keluarga yang baik, yang sopan ya. Karena kadang-kadang ibu intervensi terus sampai ke hal-hal detail, itu juga kurang baik ya. Sing bijak ya, ini memang episodenya begitu. Jangan dianggap gawat, aduh gawat nih. Jangan, ini biasa. Besok terus ada yang lebih gawat lagi ya. Mungkin karena hidup ini ada episode-episodenya. Dan ini kalau udah begini sekarang tidak akan begini selamanya. Udah ngunci, enggak. Ini memang ujian kepemimpinan kita sebagai kepala keluarga. Dan kalau kita mau melakukan mendidik sesuatu, ingat ya, lakukan ini bukan supaya kelihatan wibawa, bukan seperti kelihatan, enggak, tapi mana yang Allah sukai, lakukan itu. Mungkin ada penentangan sana sini, enggak apa-apa, konsisten aja. Kalau benar-benar kita ikhlas untuk niat patuh ke Allah, nanti Allah ngebulak-balik hati para istri, ibu dan istri ya. Gitu. Iya, terima kasih ya. Begitu. Kenapa jadi pada mikir begini? Rada mirip ya dengan rumahnya masing-masing. Gini ya. Oh ya, terima kasih, alhamdulillah. Tuh Allah mah tahu saya teh pengen air hangat tapi saya nggak berani ngomong ya. Karena manja. Ceramah segini aja pengen air hangat. Tapi datang hadirin. Siapa yang ngangetinnya, siapa yang nimba. Kalau udah rezeki saya begini. Makanya jangan suka risau lah ya. Mari diminum dulu. Dan
nikmatnya minum tuh bukan pada air dan lidah. Nikmatnya minum tuh ketika yakin air ini Allah yang nyediakan. Air anget, bening, datang sendiri. Ini kan luar biasa. Coba kalau saya harus nimba, kemudian mensterilkan, mencari kompor, ngetin, kapan ceramahnya? Benar. Alhamdulillah, minum lagi ya. Rugi kita minum gak ingat ke Allah, rugi ya. Ya Mbak. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Lelaki kan? Yang mana? Saya Oh, terkait topik yang lagi hot saat ini yaitu Pilpres. Sebagaimana kita tahu sekarang masing-masing calon presiden itu mengeluarkan berbagai data yang menjatuhkan lawan dan meninggikan dirinya sendiri, termasuk apa yang sering kita sebut kampanye hitam. Hal ini menimbulkan kebingungan di saya pribadi dan mungkin banyak pihak lainnya, yang mana yang harusnya kita pilih. Apalagi tadi menyampaikan bahwa kalau kita salah memilih, siap-siap menanggung dosanya tadi. Pertanyaan saya bukan pilihan apa, bukan, tapi kita lihat juga ada sebagian ulama dan ormas dan tokoh masyarakat muslim yang menyampaikan dukungannya pada salah satu capres tertentu. Nah, pertanyaan saya adalah, boleh nggak sih kita sebagai orang awam yang sedang bingung ini ikut dalam pertimbangan ulama-ulama tersebut? Atau memang masalah Pilpres ini adalah suatu hal yang harus kita pikirkan secara pribadi ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang akhirnya masing-masing nanggung ya. Cuma kalau rujukannya, misalkan yang dirujuknya juga tidak punya syahwat politik, tapi hanya ingin kemaslahatan, ya boleh juga. Tapi kalau saya mendukung seseorang, ini bukan berarti saudara harus sama dengan saya ya. Saya hargai saudara mau ngedukung yang mana ya. Tapi saya juga punya, kenapa saya mendukung? Ya karena saya punya analisa sendiri. Begitulah. Saudara udah tahu belum pilihan saya? Coba siapaan? Siapa? Prabowo? Tahu dari mana? Saya merahasiakan ya. Ya, selanjutnya pertanyaan. Saudara boleh beda pendapat ya. Kalau saya mendukung Pak Jokowi supaya bisa menyempurnakan amanahnya sebagai gubernur, saya mendukung Pak Prabowo kalau ada takdirnya jadi presiden. Udah sederhana aja. Itu pilihan saya. Kan bagus kalau sempurna 5 tahun beliau tidak sampai ada yang tercederai. Betul tidak? Sesudah itu jadi presiden sudah enak. Sudah tidak ada hal yang mengganjalnya, pengalamannya banyak, kemudian amanah-amanahnya disempurnakan. Tapi kalau misalkan Solo belum sempurna, Jakarta belum sempurna, jadi bahan tembakan. Itu sekedar pemikiran saya saja. Beliau kan potensi, kalau bisa lebih matang, mudah-mudahan tahun-tahun ke depan jadi presidennya lebih mantap lah. Saya emang gak punya musuh ya. Musuh saya adalah inna syaitana lakum aduun. Begitu. Itu mah perkara penting ya. Silakan. Halo, terakhir. Tapi kalau saudara mau punya pilihan berbeda, itu silakan aja ya. Karena mungkin informasi yang didapat berbeda, sehingga orang punya pilihan berbeda, ya silakan. Silakan. Tidak ada? Cukup ya. Terima kasih kalau gitu. Gak usah dipaksakan deh. Kalau memang gak ada, daripada nganggur, ini kan jadi ngerjain saya. Silakan, maaf ya. Maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup awam ya. Gimana sih, ada nggak latihannya untuk nggak hati ini nggak suka prasangka ke orang gitu loh? Kalau lintasan pasti ada aja. Karena kalau enggak, setan nggak punya kerjaan, betul? Kan masalahnya itu adalah diikuti atau tidak gitu. Kayak naik mobil, lagi nyetir, kita mau ke, saya nggak hafal jalan Jakarta tuh, mau kemana gitu, di depan
Di angkot ternyata ada yang kedip aja. Dia belok kiri, kita ikut ke kiri. Nah itu masalahnya. Jadi kalau lintasan mah ada aja. Tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita supaya, kan setan tuh sebetulnya nggak bisa mencelakakan kita, hanya bisa membisiki kita untuk sesat. Tinggal kita mau milih yang mana, gitu aja. Nah kita punya ilmu, kita jadi tahu ini pilihan jelek, pilihan bagus. Kalau nggak ada ilmunya, yang jelek bisa dianggap bagus. Satu lagi boleh ya? Terakhir, tips untuk ngatasin rasa ujub sama ria itu gimana? diem, jangan banyak ngomong. Ya udah. Terima kasih ya. Nah, semuanya ada takdirnya. Senang gak ilmu tauhid hadirin? Oh, jadi ya, saya baru pulang dari Dubai, Abu Dhabi, naik ke Burj Khalifa itu, yang tertinggi di dunia, yang jadi kebanggaan manusia yang kecil-kecil, ya kan? Tapi kalau kita udah yakin ke Allah yang maha tinggi, maha kuasa, itu Burj Khalifa tuh nggak ada apa-apanya sama sekali. Ada juga hotel bintang 7 di sana. Di Indonesia banyak ya, di warung-warung bintang 7 tuh. Yang sekali makan itu bisa sampai sekali ya, untuk bisa masuk kan minimal harus minum teh di sana, teh termahal. Saya nggak masuk ke sana, rugi ya, 3 juta minum teh, aduh ya, santri sekampung bisa kebagian. Mobil mewah-mewah banyak. Tapi ya cuman segitu-gitunya lah. Apa sih hebatnya dunia ini ya? Kaleng, plastik, batu, ya. Rumah juga segitu-gitunya. Diperlihatkan lampu kristal, ya cuman gitu aja, caang seperti biasa senter ya. Kenapa harus mahal gitu bagi saya ya? Asal biasa aja, nggak ada yang mempesona. Justru keterpesonaan tuh kepada orang yang waro, hati-hati. Saya dengar juga ada seorang majikan di sana yang ke pembantunya tuh baik sekali, kayak ke keluarganya. Makanannya sama, kemudian kendaraannya juga boleh pakai. Kemarin saya pakai Range Rover yang baru tuh. Saya kira tuh beliau yang punya, enggak, saya mah supir di sini. Mobil majikan saya 7 dan saya bebas pakai yang mana saja. Kasih makanan penuh terus. Nah ini yang menarik yang begini ya. Yang menarik adalah yang peduli, dermawan, rendah hati, walaupun dititipin dunia. Range Rovernya mah ya segitu-gitunya, cuman kaleng, plastik, betul, beling dan sebagainya. Tapi bagaimana kedermawanannya, ini yang lebih menarik. Setujukah hadirin? Jangan sampai silau sama duniawi ya. Boleh punya dunia, boleh, tapi ya jangan masukin ke hati. Kalau sepatunya bagus dimasukin ke hati, jadi tinggi hati. Lihat yang lebih bagus, iri hati. Sepatu hilang, sakit hati. Nah, ini karena nyelap di sini. Nah, sepatu mah di kaki aja, ya. Setuju? Yang di hati siapa? Allah, pemilik semuanya. Termasuk yang jatuh cinta sama makhluk. Jangan memenuhi hati, sempil di sini aja dikit ya. Tempat makhluk nggak boleh mendominasi sampai mengatakan, duhai suamiku, engkau adalah cahaya bagiku. Tanpa dirimu aku dalam kegelapan. Ini musyrik nih hadirin. Ini suami salah didik, nggak boleh ngomong, bu, nggak boleh gitu. Saya cuman makhluk aja. Ya udah kalau gitu, engkau cuman makhluk, aku tak membutuhkanmu, hanya Allah yang ada di hatiku. Ya sudah kalau gitu mah, Bapak cari yang lain. Bapak teh maunya apa? Nah, tapi yang benar adalah tidak boleh menyisihkan Allah di hati, ya. Terima kasih hadirin sekalian.
pengumuman kapan di Istiqlal? Tanggal 8 Juni. Mungkin ada para capres yang nanti diundang ya, dan cawapres. Datang nggak datang sama aja. Datang kita doakan, nasihati supaya takut ke Allah, nggak datang. Karena ada nggak ada juga yang penting mah Allah ridho, benar. Kayak tablik akbar, mau yang datang 10.000, 100.000, yang datang 5 orang, sama saja lah. Allah yang menilai. Emang kalau banyak jadi beda di sisi Allah, bisa beda di hati kita. Diundang ke Istana Negara atau diundang ke Astana Anyar sama aja. Diundang ke Dubai, ke Dumai sama aja hadirnya. Cuma beda huruf. Yang menilai adalah Allah. Yang ngasih pahala juga Allah. Setuju? Naik Lamborghini dengan naik ojek sama saja ya, sama-sama bayar maksudnya. Terima kasih kawan-kawan. Oh ya, sudah dengar ini belum? Saya coba ya. Untuk beli NFT ini, tekan 5 garis 9. Oh maaf hadirin, diangkat. Ada yang nggak diangkat hadirin? Duh maaf. Untung saudara nggak dengar yang jawabnya ya. Oke, Pak Ari jangan diangkat ya. Untuk beli NFT ini, tekan 5 garis 9.900. Jangan suka mendramatisir masalah. Betapa sering kita tercekam buah pikiran sendiri, dipertegang, diperumit, dipergawat. Ujungnya kita nelangsa buah dari karangan kita sendiri. Berapa banyak ketegangan yang sesudah kita lalui ternyata tidak setegang, tidak segawat yang kita pikirkan. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Jangan suka mendramatisir masalah. Nah ini AA Gim 2. Kalau yang kemarin AA Gim 1 ya. Ini baru khusus Telkomsel. Kalau saudara mau ikutan dakwah seperti ini, namanya NSP ya, nada sambung pribadi. Kirim aja SMS AA Gim 1. Kalau AA Gim 1 jangan marah. Jangan marah. Itu khusus untuk yang istrinya, suaminya atau bosnya sering telepon. Nah, kalau ini AA Gim 2 nih. AA Gim 2 jangan mendramatisir. Caranya adalah tulis AA Gim 1 atau AA Gim 2 ke 1212. Khusus Telkomsel dulu, yang lain belum. Nanti kalau ada orang telepon jangan cepet diangkat. Biarin aja sampai puas dia. Nanti bagaimana bos? Ya terima kasih. Saya sadar gaji saudara saya naikkan ya. Manfaat nggak kira-kira? Ya saya pikir daripada tut asa kurang nambah ilmu, betul tidak? Setengah menit orang tuntutan begitu. Atau lagu ku belai diri, oh dosa aja ya enggak. Mending ini ya, nggak maksa sih, tapi kalau pakai ini berbakti lah ya. Saya sebetulnya berharap gratis tapi nggak bisa karena harus ada potongan-potongan. Infaknya 1.000 seminggu, kemahalan nggak? Ya kalau kemahalan janganlah ya. Tapi kalau niatnya dakwah, mudah-mudahan Allah ganti rezekinya. Makasih ya. Terima kasih kawan-kawan. Kirimin saya doa ya. Sudah hampir 2 bulan ini badan saya diuji dengan kurang istirahat. Mudah-mudahan doa saudara-saudara dikabulkan. Saya bisa lebih sehat lagi dalam berdakwah ini. Kalau mau wakaf, ya sedekahlah. Dan kita akan menyempurnakan membangun masjid Darut Tauhid Jakarta itu di kota.
Kalau nanti kita meninggal, mudah-mudahan banyak yang memakmurkan dan wakaf itu manfaat. Saudara sedekah kalau mau bersyukur, ya Allah Maha melihat. Silakan kawan-kawan. Al-Fatihah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah Maha dekat, Maha tahu semua dosa kita. Kita dihargai orang lain karena Allah masih menutupi dosa-dosa kita, aib-aib kita. Padahal Allah tahu persis apa yang kita lakukan siang dan malam. Orang lain masih menyapa, menghormati kita karena mereka tidak tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Tapi Allah tahu. Allah Maha baik, masih menutupi. Hadirin, Rasulullah 100 kali istighfar sehari. Mari kita beristighfar, mohon ampunan Allah dengan tulus. Allah Maha mendengar, selirih apapun Allah mendengarkan. Dan Allah Maha tahu siapa hati yang menyesali perbuatannya. Mudah-mudahan malam ini malam penuh ampunan Allah. Kita tidak tahu apa besok masih hidup atau besok kita sudah berakhir hidup ini. Mudah-mudahan tobat kita bisa mengantarkan husnul khotimah. Astagfirullahaladzim. 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 Istighfar hadirin.
sing tulus sambil buka lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran hitam. Astagfirullahaladzim, istighfar yang selama ini hidupnya musyrik, yang menuhankan dunia ini, menuhankan nafsu. Istighfar yang hidupnya munafik, yang hanya sibuk membagus-bagus topeng padahal isinya busuk, yang hanya sibuk membagus-bagus bungkus demi penilaian makhluk, yang penuh kebohongan, yang janjinya palsu, yang khianat kepada amanah. Astagfirullahaladzim, istighfar yang pernah durhaka kepada ibu bapaknya, yang air susu dibalas air tuba, yang kurang peduli kepada ibu bapaknya. Istighfar yang kata-katanya sering mengiris hati. Astagfirullahaladzim. Bagaimanapun keadaan ibu bapak kita, darah dagingnya ada pada tubuh kita. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya kotor. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu dosa yang sembunyi-sembunyi dilakukan. Istighfar yang masa lalunya kelam, kotor. Istighfar yang sering mengulang-ulang maksiat padahal tahu itu dosa. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang memakan harta haram, yang memberi makan keluarganya dengan harta haram. Istighfar yang zalim kepada keluarganya, orang tua yang tidak jadi contoh. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana taqabbal minna ya Rabb. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Karim, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang janji akan menolong hamba-hambamu, betapapun hina dan kotornya diri-diri kami, tapi hanya Engkau yang kuasa menyelamatkan kami. Wahai yang maha menatap, jadikan saat mustajab ya Karim. Hadirin doalah masing-masing, amin.
Doalah, jangan ragu, Allah pasti mendengarkan, pasti. Kapan Allah mengecewakan kita? Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin, siapa tahu malam ini Allah merubah takdir kita ke takdir yang lebih baik. Amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Wahai Allah, berikan nikmatnya iman ya Karim, hati yang hakul yakin, nikmatnya ibadah, rezeki yang halal barokah. Ya Allah, karuniakan hati yang selalu sakinah, karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah. Allahumma rizuknal istiqomah. Titipkan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu ya Allah. Keluarga sakinah. Titipkan keturunan yang lebih baik daripada kami. Soleh, hafiz, hafizah. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak bisa lepas darimu. Hati yang selalu ingat padamu. Hati yang penuh mengingatmu, yang tidak pernah ada yang dituju selain Engkau ya Allah. Penuhi hati ini dengan cinta padamu ya Allah. Golongkan hati ini hati yang selalu memendam rindu, rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Rob, jangan biarkan dunia ini menyilaukan kami. Jangan biarkan ada niat lain di hati ini selain Engkau. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang bersamamu, hari-hari untukmu, hari-hari di jalanmu, hari-hari berbekal pulang, berjumpaan denganmu ya Allah. Sebusuk sehina apapun kami hambamu ya Rabb. Doa ya Allah, berkahilah sisa umur kami ini. Berkahilah ilmu yang Kau beri. Berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah bangsa kami ini. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Sempurnakan Islam kami. Haji mabrurah. Allahumma rizqnal istiqamah. Karuniakan istiqomah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin. Perbanyak zikir, jauhi berdebat. Walaupun kita benar, hindari perdebatan. Jangan mencela. Mudah-mudahan lisan kita terjaga. Zikirlah sebanyak-banyaknya hadirin, dimanapun kita berada. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.